Halo semua, jadi di sini Mr. Ben ya, kita akan belajar tentang lingkaran. Jadi sini sudah video kelima, judulnya persamaan garis singgung lingkaran diketahui titik pada lingkaran. Oke, jadi sebenarnya ini yang paling mudah ya. Oke, mungkin kita langsung menggunakan rumus saja. Mengenai penurunan rumus, mungkin saya akan membuat video tersendiri ya daripada di sini memperpanjang durasi, gitu ya. Oke, jadi intinya kalau dia pada lingkaran, oke, jadi pada gitu ya, pada lingkaran, maka kita harus ingat ada satu kata kunci yang disebut dengan bagi adil. Oke, jadi apa yang maksudnya bagi adil itu? Jadi begini, kalau misalnya saya mempunyai persamaan lingkaran, oke, di sini misalnya persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran itu bisa x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, oke. Bisa pula x dikurangin a kuadrat ditambah y dikurangin b kuadrat sama dengan r kuadrat, oke. Bisa pula, apa nih? X kuadrat ditambah y kuadrat ditambah sekian x ditambah dengan sekian y ditambah sekian hasilnya 0. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 bentuk nih. Ya. Lalu kemudian persamaan garis singgungnya bagaimana? Oke, ini persamaan garis singgung. Oke, karena dia titik pada lingkaran, maka misalkan titik pada lingkarannya itu adalah x1, y1 gitu ya. Oke, x1, y1 ini adalah titik pada lingkaran. Oke, kalau titik pada lingkaran, misalnya kita punya lingkaran begini. Oke, kalau ada titik pada lingkaran, kalau kita bikin garis singgung, maka garis singgungnya itu cuma satu biji, begitu ya. Maka jawabannya memang cuma satu biji gitu, kecuali soalnya berbeda gitu ya. Oke, jadi persamaan garis singgungnya bagaimana cara carinya? Oke, jadi begini, kita akan melakukan bagi adil. Oke, jadi bagaimana? Ini kan x kuadrat ya kan? X kuadrat itu dapat dari mana? X kuadrat itu dapat dari x dikali x. Betul ya? X dikali x itu x kuadrat ya. Nah, oke. Lalu kemudian y kuadrat ini apa? Y kuadrat ini dapat dari y kali y. Begitu ya. Nah, ini namanya bagi adil. Kenapa? Oke, jadi begini. Kalau r kuadrat jadi, ya jangan r kali r ya, tetap r kuadrat. Kenapa? Karena yang kita bagi adil itu cuma x dan y-nya saja gitu ya. Yang selain x dan y tidak kita bagi adil. Nah, sekarang ini x dan y-nya sudah kita bagi adil. Oke, karena dia apa? Titiknya itu x1 sama y1 begini ya. Maka ini ada dua buah x. Jadi satunya untuk yang x1 gitu ya, satunya untuk tetap x. Nah, ini y juga ada dua biji. Satunya untuk yang y1, satunya untuk yang tetap y begitu ya. Nah, jadi kita mempunyai rumus yang sangat singkat yaitu x1 dikali x ditambah y1 kali y sama dengan r pangkat 2, itu persamaan garis singgung. Nah, oke, bagaimana dengan yang berikutnya? Oke, yang berikutnya ini x kurang a kuadrat tambah y kurang b kuadrat sama r kuadrat. Gimana cara bagi adil? Nah, jadi begini. Dari mana kita bisa dapatkan x kurang a kuadrat? Ya tentu saja karena x dikurangin a dikalikan dengan x dikurangin a, begitu kan? Nah, begitu pula dengan y kurang b. Jadi apa kuadrat? Jadi apa? Y kurang b dikali y kurang b, begitu ya. Nah, ini sama dengan r kuadrat. Oke, ingat r itu tidak kita bagi adil karena yang kita bagi adil itu x dan y. Oke. Nah, sekarang seperti tadi ceritanya ini kan ada dua buah ya. Maka salah satunya itu tuh yang x1 misalnya ini gitu ya. Nah, maka satunya yang biasanya x yang gitu. Nah, ini juga sama nih, y-nya ada dua. Berarti y-nya salah satunya untuk yang y1 begitu ya. Nah, begitu. Oke, kita sudah dapatkan rumusnya nih. Mudah ya. Oke, sekarang berikutnya. Ini x kuadrat sangat jelas ya. Berarti x kali x gitu ya. Y kuadrat berarti y kali y. Nah, sekarang ax ini gimana? Ya, tentu kita tidak boleh bilang a kali x, Pak. Salah, karena ini tidak sama, maka tidak terbagi dengan adil. Oke, jadi supaya terbagi dengan adil bagaimana? Kita tahu ax itu sebenarnya adalah setengah ax ditambah dengan setengah ax. Betul ya? Jadi kita telah terbagi menjadi dua yang sama gitu ya. Nah, ini kalau setengah ax ditambah setengah x kan jadi 2/2 AX, jadi AX gitu ya, sama ya. Oke, berarti sudah terbagi adil. Oke, jadi begitu pula yang BY. Oke, maka jadi setengah BY ditambah setengah BY. Nah,
Oke, C kan tidak ada Y atau X-nya kan, berarti C-nya tidak kita bagi adil. Nah, oke, seperti tadi, ada 2 buah X, berarti salah satunya untuk X1 gitu ya, satu biarin. Ada 2 buah Y, salah satunya untuk yang Y1, satunya biarin. Ini juga ada 2 buah X, salah satunya untuk yang X1, yang lainnya biarin. Nah, ini juga ada 2 buah Y, salah satunya untuk Y1, yang lainnya biarin, gitu ya. Nah, oke, kita sudah berhasil mendapatkan rumus untuk persamaan garis singgung diketahui titik pada lingkaran, gitu. Oke, namanya bagi adil. Jadi sebenarnya yang paling gampang menurut saya, walaupun rumusnya nampaknya ribet gitu ya. Ya, tapi sebenarnya mudah gitu, tinggal bagi adil saja. Oke, 2 kata doang, bagi adil. Oke, sekarang kita akan melihat contohnya. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya ini. Oke, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100 yang melalui titik 8, negatif 6. Oke. Jadi kita ingat bahwa rumus yang tadi, oke, rumus yang ini bagi adil ini ada berlaku kalau titiknya terletak pada lingkaran loh ya. Kalau titiknya tidak terletak pada lingkaran maka tidak bisa. Oleh karena itu kita harus ngetes dulu nih, titik 8, negatif ini posisinya apakah betul terletak pada lingkaran. Oke, jadi langkah pertama itu adalah, oke jawab ya. Oke, langkah pertama itu harus cek posisi. Cek posisi titik titik 8, negatif 6 terhadap lingkaran. Gitu ya. Oke, caranya adalah substitusi titik ke ruas kiri. Kalau dia sama dengan ruas kanan berarti benar. Oke, jadi 8 kuadrat ditambah dengan negatif 6 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya jadi 64 ditambah 36. Hasilnya 100. Oke, karena sama dengan 100. Karena sama dengan ruas kanan. Sama dengan 100 gitu ya. Maka terletak pada lingkaran. Nah, kalau terletak pada lingkaran berarti kita bisa bagi adil. Oke, terletak pada lingkaran berarti apa? Bagi adil. Pak, gimana kalau tidak terletak pada lingkaran? Kalau dia terletaknya di dalam lingkaran, maka tidak bisa dibikin garis singgung karena dia pasti garisnya motong. Kalau dia titiknya terletak di luar lingkaran, maka harus bagaimana? Harus lihat video berikutnya ya. Oke, akan dijelaskan di video berikutnya. Oke, sekarang kalau dia terletak pada lingkaran, berarti langkah berikutnya ngapain? Langkah berikutnya adalah menentukan PGS gitu ya. Nah, jadi setelah itu kita menentukan PGS pakai bagi adil ya, bagi adil gitu ya. Oke, bagi adil gimana nih? Oke, kita lihat bahwa lingkarannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama 100. Berarti kalau bagi adil jadi x1x ditambah y1y sama dengan 100. Tetapi apa? Titiknya itu 8, negatif 6. Jadi ini 8 ini adalah x1. Sedangkan negatif 6 ini adalah y1. Sehingga x1-nya 8. Berarti x1-nya ganti 8. Begini. Oke, y1-nya negatif 6. Berarti ganti jadi negatif 6 y1-nya. Oke, sama dengan 100. Oke, sebenarnya udah selesai nih. Cuman perlu disederhanakan ya. Biasanya gurunya minta sederhanakan ya. Bagi 2, makanya jadi 4x. Ini jadi kurang 3y sama dengan 50. Oke, jadi ada 2 versi nih. Bisa implisit, bisa eksplisit. Kalau kita implisit ya, maka berarti begini, 4x dikurangin 3y kurang 50 sama dengan 0. Kalau ditulis dalam bentuk eksplisit, berarti apa? Berarti negatif 3y sama dengan itu 4x-nya pindah ruas begini. Oke. Lalu kemudian bagi dengan negatif 3. Makanya jadi y. Ini jadi 4/3. Ini jadi kurang 50/3. Nah, jadi ini adalah eksplisit. Terserah mau pakai yang mana ya. Gitu. Nah, intinya sudah jawaban. Mudah sekali kan? Ya, cuma satu langkah gitu. Tapi asalkan dia benar-benar terletak pada lingkaran ya. Ya, sebenarnya mencari posisi ini sebenarnya tidak penting, asalkan kalian yakin bahwa dia memang benar-benar terletak pada lingkaran. Langsung bagi adil gitu. Oke, mungkin kita lihat contoh berikutnya. Oke, sekarang tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini di titik yang berabsis 1. Oke. Masih ingat absis itu apa? Ya, jadi absis itu adalah bagian X dari suatu koordinat.
Oke, jadi sebenarnya intinya itu adalah ini adalah X gitu ya. Jadi X1-nya itu adalah 1. Nah, terus cara mencari Y1-nya bagaimana? Ya, oke. Jadi tinggal kita substitusi X1-nya ke persamaan lingkaran begitu. Jadi X1 dimasukkan ke lingkaran. Oke, jadi langkah pertama adalah cari Y1 gitu ya. Oke, cari Y1. Oke, maka berarti substitusi, caranya substitusi gitu ya. X1 sama dengan 1 ke lingkaran. Nah, gitu ya. Jadi lingkaran itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 17. X-nya ganti 1 gitu ya. Nah, oke, 1 kuadrat 1. Sehingga diperoleh Y kuadratnya itu 16. Maka Y-nya berapa? Kalau jawab 4 salah ya. Harusnya plus minus 4 ya. Karena ini kuadrat, kau pindah jadi plus minus akar. Jadi plus minus akar 16. Akar 16 itu 4. Jadi plus minus 4. Maksudnya ada 2. Jadi Y-nya bisa negatif 4. Bisa pula 4. Kenapa bisa ada 2, Pak? Jadi begini. Misalnya ini lingkaran nih. Ya kan? Oke, ini adalah sumbu X itu ya. Misalnya X sama 1 di sini nih. X sama 1 di sini. Ya kan? Berarti dengan kata lain ada 2 buah titik pada lingkaran yang X-nya 1 gitu ya. Ya, yaitu titik yang ini dan titik yang ini. Nah, dalam hal ini gitu ya, berarti ini adalah negatif 4, Y-nya di sini, Y-nya 4. Nah, intinya begitu ya. Nah, jadi nanti ada 2 jawaban nih. Jadi bisa garis yang di sini, bisa pula garis yang di sini. Jadi ada 2 buah jawabannya gitu ya. Oke, nah mungkin ini saya hapus saja. Nah, sekarang berarti kita peroleh apa nih? Berarti kita telah berhasil memperoleh bahwa titiknya itu ada 2, yaitu 1, negatif 4 dan apa 1,4. Nah, gitu ya. Nah, berarti sekarang berikutnya adalah mencari untuk yang cari PGS persamaan garis singgung untuk titik yang 1, negatif 4. Oke, karena dia terletak pada lingkaran. Kok bisa tahu pada lingkaran? Ya karena X1-nya kan kita substitusi ke lingkaran. Berarti pasti dia terletak pada lingkaran ya. Dia nggak usah diuji lagi. Oke, maka berarti ini tinggal kita bagi adil. Berarti jadi X1X ditambah Y1Y sama dengan 17. Oke, X1-nya 1. Y1-nya negatif 4. Oke. Nah, ini yang kita tulis yang bagus. X kurang 4Y kurang 17 sama dengan 0. Oke, diperoleh persamaan garis singgungnya 1 biji. Lalu satu lagi kita cari PGS untuk yang X-nya itu sama dengan kok X-nya oke, yang titiknya sama dengan 1,4. Nah, gitu ya. Oke, sama ya. Jadi X1X ditambah Y1Y sama dengan 17. Oke. Jadi X1-nya 1, Y1-nya ini 4. Nah, maka kalau ditulis yang bagus jadi X ditambah 4Y kurang 17 sama dengan 0. Nah, jadi dapat 2 buah persamaan garis singgung seperti yang tadi saya gambarkan gitu ya. Ada 2 kemungkinan jawaban. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut berikutnya. Oke, jadi tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini di titik 2, negatif 2. Jadi sebenarnya kita bisa uji dengan cepat. Jadi kalau 2 kita masuk ke sini, maka hasilnya 1 kuadrat ya kan. Kalau negatif 2 kita masuk ke sini, jadi 3 kuadrat kan. Oke, jadi 1 tambah 9 ini sama dengan 10. Oke, terletak pada ya. Oke, kita sangat yakin terletak pada, maka kita langsung bagi adil. Oke, jadi kita langsung aja nih cari PGS-nya ya, tak usah kita buktikan lagi dia terletak pada gitu ya. Kita cukup yakin. Oke, jadi sekarang PGS-nya apa? Oke, kalau kita bagi adil kan jadi begini ya. X kurang 1, X kurang 1 ditambah dengan Y plus 5, Y plus 5. Gitu kan? Oke, 10-nya tidak. Nah, maka ini salah satunya jadi X1, ini salah satunya jadi Y1. Oke, X1-nya tadi berapa? 2 ya. Oke, ini adalah X1. Ini adalah Y1. Oke, X1-nya 2. 2 kurang 1 dikali X kurang 1 ditambah dengan Y1-nya negatif 2 tambah 5 dikalikan dengan Y plus 5. Oke, jadi ini jadi 1. Ini jadi 3. Oke. Nah, oke, 1 dikali masuk tetap ya. 3 kali masuk jadi 3Y plus 15. 10-nya pindah. Oke, jadi X tambah 3Y negatif 1 dengan 15. 14 kurang 10, 4. Oke, kita telah berhasil mendapatkan persamaan garis singgungnya. Nah, oke, gampang sekali. Kita tengok
soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x kurang 2y kurang 15 sama dengan 0 di titik 2,3. Oke, jadi apakah 2,3 terletak pada lingkaran? Ya jelas pasti terletak pada, karena ini di materi yang terletak pada kan. Tapi kalau dicampur materi yang kita nggak tahu. Oke, maka kita sebaiknya kita cari posisinya. Oke, jadi langkah pertama cari posisi titik terhadap lingkaran ya. Oke, tentu caranya masukkan ke ruas kiri. Titik ini masukkan ruas kiri, kau hitung kalau sama dengan 0 berarti terletak pada. Oke, berarti jadi 2 kuadrat ditambah y-nya 3, jadi 3 kuadrat ditambah 4 kali x-nya 2, dikurangin 2 kali y-nya 3, dikurang 15. Oke, terus kita hitung ya. Jadi 4, 9, 8, 6, 15. Oke, ini berapa ini? 13, 21. Kurang 6, kurang 15, kurang 21, 0 ya. Oke, 0, betul ya, terletak pada ya. Oke, berarti bagi adil. Nah, maka sekarang kita cari PGS-nya, bagi adil ya. Oke, bagi adil. Nah, bagi adil berarti x kuadrat jadi x 1 kali x dong ya. Nah, ini y kuadrat jadi y 1 kali y. Nah, sekarang 4 kalau dibagi adil jadi 2 biji gitu ya. Nah, gitu, salah satunya, nah gitu ya. Negatif 2 berarti jadi min y ya. Nah, gitu, salah satu ya, nah gitu ya. Oke, 15-nya tetap karena tidak ada x ya. Oke. Maka kita tinggal masukkan x1-nya 2, oke, y1-nya 3. Oke, x1-nya 2. Oke, ini x gitu ya. Y1-nya 3. Oke. Nah, begitu. Lalu tinggal kita hitung aja nih. Oke, ini 2x tambah 2x jadi 4x. Oke, ini 3y kurang y jadi plus 2y. Oke, ini 4. Lalu ini min 3, min 15, min 18. Oke. Kita tulis yang bagus. Oke, jadi berapa nih? 14. Oke, bagi 2. 2x. Oke, ditambah y dikurangin 7. Oke. Selesai, kita dapat persamaan garis singgungnya. Nah, gitu ya. Ternyata mudah sekali. Oke. Ya, kita lihat soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 5, soal terakhir ya. Oke, jadi garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama 10 di titik 3,1 menyinggung lingkaran ini. Oke, tentukan nilai P. Oke, jadi pertama berarti kita harus mencari garis singgung lingkaran di titik 3,1 ya. 3,1 masuk ke sini jadi 9 tambah 1, 10, berarti pada lingkaran. Oke, berarti langkah pertama, oke, jawab. Kita cari PGS. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10 di titik 3,1 ya. Berarti apa? Bagi adalah x1x ditambah y1y sama dengan 10. Masukkan x1-nya 3, y1-nya 1, maka diperoleh 3x ditambah y kurang 10 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang garis ini itu ternyata menyinggung lingkaran lain gitu ya. Oke, jadi berarti ada lingkaran, lalu ini garis singgungnya gini kan. Oke, berarti dengan kata lain jarak pusat ke garis itu sama dengan jari-jari ya. Oke, maka berarti kita tahu dari sini bahwa jari-jarinya itu adalah akar P ya. Oke, lalu pusatnya di apa? 4,3. Oke, lalu kemudian jarak kan berarti apa? Pertama kita gambar ranjang rumah sakit, gitu kan? Oke, lalu garisnya ini kita taruh ke sini apa? 3x ditambah y kurang 10 gitu kan? Oke, bawahnya adalah akar dari mutlak ya. Oke, mutlaknya perpanjang sedikit. Oke, akar dari apa nih? Depan x dikuadratkan ditambah depan y kuadrat begitu ya. Nah, oke, tapi R-nya adalah akar P. Oke. Apa? Ini masukkan titiknya ya. Titiknya masukkan gitu ya. Oke, titik pusat masukkan. Oke. Maka nanti jadi 3 kali 4. Oke. Ditambah dengan 3 kurang 10. Ini akar 10 gitu ya. Oke. Nah, ini 12 tambah 3 15 kurang 10 5 ya. Jadi begini.
Oke, maka berarti ini kita kuadratkan aja kedua ruas, maka ini jadi P. Ini akan menjadi 25, ini jadi 10. Jadi P-nya adalah bagi 5. Oke, dapat P-nya 5/2. Nah, jadi mudah ya ternyata ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga berguna ya video ini. Dah.